pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati Allah. Menjelang Idul Fitri, permintaan akan berbagai kebutuhan hari raya tentunya akan makin meningkat. Hal ini pun kerap dimanfaatkan banyak orang untuk berjualan dan menawarkan berbagai macam kebutuhan hari raya, mulai dari makanan hingga pakaian. Idul Fitri memang membawa berkah bagi banyak orang. Tak jarang, momen ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mencoba berjualan kebutuhan hari raya. Ada yang memang pedagang musiman, atau ada juga yang mulai mencoba untuk berdagang. Perdagangan atau aktivitas jual beli telah dikenal umat manusia sejak dahulu kala. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai tauladan umat adalah seorang entrepreneur sejati. Bahkan sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul, baginda Nabi adalah seorang pedagang yang jujur. Namun, seperti apakah aktivitas jual beli yang sesuai syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam aktivitas jual beli? Simak penjelasannya dalam Indahnya Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita. Sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Gus Han. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini menarik sekali. Ini sesuatu yang sering kita hadapi di mana-mana. Apalagi di bulan suci seperti ini mendekati ke Idul Fitri, perdagangan itu semakin banyak. Ya. Ya, kita bukan cuma melihat perdagangan di pasar-pasar, tapi sampai di sekitar kita pun semua berdagang. Bahkan tetangga-tetangga kita juga mungkin sudah mulai menawarkan barang dagangannya. Nah, berdagang dilihat dari sudut pandang Islam. Itu yang ideal seperti apa? Saya mulai dari Gus Han terlebih dahulu. Silahkan Gus. Ya, ini pembahasan yang menarik ya. Karena terkesan bahwa perdagangan itu selama ini seakan-akan aktivitas yang bukan Islami. Gitu. Padahal perdagangan itu adalah sunnah Rasul. Dan Rasul telah mencontohkan menjadi pribadi seorang pedagang yang baik, yang jujur, yang amanah, dan mulai dari muda sudah berdagang. Nah, artinya proses perdagangan ini harusnya ditiru oleh generasi-generasi muda kita yang selalu mengatakan kembali ke sunnah. Ketika kita bicara kembali ke sunnah, maka harus ya sunnahnya semuanya diantaranya adalah keahlian berdagang, keahlian berjual beli, keahlian mencari uang dengan cara entrepreneur. Ini salah satu hadis mengatakan bahwa ketika Nabi besar Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayul kasbi atyab?" Qala amalu rajulin biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ketika ditanya sama Rasulullah, apakah pencari nafkah yang paling baik, pekerjaan yang paling baik, dan Rasulullah menjawab, yang paling baik adalah berdagang dari tangan sendiri dengan perdagangan yang jujur. Nah, ini menunjukkan bahwa perdagangan ini sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diperbolehkan, hukum dasarnya adalah mubah, yang kira-kira kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan ini akan menjadi baik. Memang di bulan Ramadan ini kita sadari bahwa konsumerisme itu tinggi. Dan ketika ini direspon dengan baik oleh pedagang, itu akan menjadi baik asalkan pedagang juga bijak, jangan memanfaatkan momentum sehingga karena demand and supply-nya tidak seimbang, akhirnya harganya dinaikkan setinggi-tingginya. Nah, ketika kita bicara tentang seperti itu, larinya lebih kepada etika berdagang. Etika berdagang dan juga bicara tentang bagaimana pedagang itu amanah, pedagang itu bisa menjaga brandnya. Nah, ini yang harus kita tiru dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika berdagang jujur di dalam memberikan harga dan juga tidak memanfaatkan momentum secara membabi buta. Nah, ini mungkin yang harus kita luruskan bagaimana kita berdagang dengan baik. Gitu. Menjaga kejujuran berarti kuncinya. Kiai bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ujung ayat itu menarik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan menjadi baik buat kamu semua jikalau kamu mengetahui. Kata-kata itu coba kita lihat. Artinya ada pesan moral yang tinggi di dalam ayat itu. Allah perintahkan kepada orang yang beriman agar dia di dalam perniagaan itu mendapatkan keselamatan. Sebab di ayat yang sebelumnya Allah nyatakan ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan berniaga berdagang, tapi Allah haramkan melakukan riba. Artinya antara dagang dan riba nih Beda-beda tipis. beda-beda tipis. Nah, ini nih. Iya. Oleh karena itu dikasih konsep oleh Allah. Bagaimana caranya kamu selamat daripada siksa Allah? Sebab banyak orang yang bermuka dagang tapi di dalamnya ada riba. Ya. Wajahnya wajah dagang. Casingnya casing kayak orang berniaga. Tapi di dalamnya ada riba nih. Oleh karena itu Allah bilang, bekali yang pertama tu'minu nabilah. Orang berniaga harus bermoral dulu, dia iman kepada Allah. Jangan dia dagang hanya ngejar cari keuntungan, cari profit. Ya cari konsumen yang banyak. Tapi dia nggak sadari bahwa apa yang dia lakukan merugikan kepada pembeli, menipu kepada pembeli, ada gharar di dalamnya, ada riba di isinya, dan juga ada riswah barangkali di dalamnya. Nah ini yang kita khawatir. Kalau riba sendiri itu seperti apa, Kiai? Nah, dalam perdagangan ya? Dalam perdagangan yang bisa terjadi riba adanya perbedaan harga. Umpama cash sekian, kredit sekian. Ada dua harga. Ini kan menarik nih. Iya, jadi begitu kredit jadi naik gitu. Naik, ya. Kalau cash lain. Iya. Nah, ini seringkali terjadi kayak model begini. Perdagangan ini kan ada yang dagang cara musiman di bulan Ramadan nih. Ya. Juga pakai etika dong. Jangan semuanya aja mumpung tadi dibilang ada momen. Memanfaatkan situasi. Mentang-mentang Nabi bilang adalah usaha itu adalah merupakan satu jalan yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan. Dan Rasul mencontohkan bagaimana berdagangnya. Oleh karena itu Nabi setelah Nabi berternak, ngangon kambing, begitu Nabi mulai mengajak dewasa, Nabi menjadi entrepreneur. Pengusaha. Artinya adalah apa? Orang kalau ingin maju ke depan, dia harus menjadi pengusaha. Nah, ini secara filosofinya. Lalu pengusaha yang bagaimana? Yang melahirkan kebaikan. Yang ujungnya nanti akan membawa nilai keberkahan. Nah, keberkahan itu bisa dibahas juga dari keuntungan. Saya mau ke Gusan dulu ya, Kiai. Sebentar ya, Kiai. Bicara soal keuntungan, tadi Gusan bilang keuntungannya yang sewajarnya saja. Wajarnya itu berapa? Gus, misalnya kita beli barang modal gitu, misalnya harganya Rp100, jualnya berapa yang benar itu? Ya sebenarnya memang tidak ada batasan secara keuntungan, fix ya keuntungan itu, karena memang kan situasi dan kondisi pasti berubah dan berbeda-beda kan, dengan mungkin harga di Jawa dengan harga di Kalimantan kan pasti berbeda, di Jayapura juga berbeda, maka kan pasti harus dihitung dengan tapi persentasenya nggak ada ya? Tidak ada. Tetapi yang ada adalah adab yang ditetapkan oleh para ulama-ulama gitu. Ada yang kalau bisa sebaiknya maksimal 30%. 30? Ada yang mengatakan seperti itu. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Atau maksimal tiga kali lipatnya, jangan lebih gitu kan. Nah, 300% dong. 300%. Kan tapi kenyataannya bahkan ada yang lebih dari 1000% loh. Kalau kita misalnya berdagang, bahkan ada praktek yang ingin menyembunyikan harga barangnya, misalnya brambang atau bawang gitu kan ya, disimpan untuk menaikkan harga. Nah itu yang tidak boleh. Penimbunan. Nah itu halal tapi tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Nah sementara thayyibah ini yang perlu kita raih ketika sudah sampai di level halal begitu kan. Nah, karena kehalalan itu saja belum cukup untuk mendapatkan keberkahan di dalam rezeki kita. Gitu. Ada juga kadang-kadang begini tadi saya katakan. Ada kayak semi goror. Saya bilang kenapa? Dia up itu harga.
lalu dia bikin diskon. Nah, Nah, ini yang sekarang terjadi. Iya. Update itu harga, logika nggak kalau sampai diskon 70%, 80%, nggak masuk kotak kan? Iya, gimana cara untungnya gitu? Gimana cara untungnya? dinaikkan dulu. Dinaikkan dulu itu barang, lalu dia bikin diskon. Itu boleh? Ya jelas sudah merekayasa ini. Ada goror. Ya. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat terjebak. Makanya saya sering bilang, kadang-kadang mereka yang berdagang di tempat-tempat yang mewah, Iya. ya kayak di mall, tapi mentalnya lebih buruk daripada pasar tradisional. Kenapa? Pasar tradisional transaksi dengan harga fair apa yang ada. Tapi dia menipu rekayasa, seakan-akan karena modal tempat, pajangan yang bagus, segala macam dia tata, ya memang betul perlu kos. Tapi tidak gitu-gitu amat kali. Iya. Kalau sampai ada diskon 70% berapa modalnya? Oke. Iya. Ya tahan dulu Kiai. Kembali dalam indahnya Ramadan masih membahas mengenai berdagang dalam ajaran Islam seperti apa. Tadi kita bicara mengenai keuntungan-keuntungannya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana aturannya yang baik dalam ajaran Islam. Sekarang kita ingin bicara mengenai personalitinya dari orang ke orangnya. Nah, Rasulullah sendiri mengajarkan seperti apa? Silakan. Iya. Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat sidik, amanah, Ya. ada fatonah, ada tablik, dan itu diterapkan dalam perdagangannya. Saya bisa membayangkan, andaikan saja semua pedagang yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini menerapkan 4 hal ini, pasti insya Allah akan makmur dan berkah hidupnya. Gimana? Ya kan? Pertama, sidik, dia jujur dengan timbangannya, dengan takarannya, pasti ukurannya seperti apa, clear, ya kan? Amanah, dia menjaga kualitas barangnya, ya kan? Kualitas barang ini akhirnya dia bisa mendapatkan pelanggan yang long term, karena amanah dengan menjaga kualitasnya. Selama ini kan banyak sekali barang-barang yang ketika dipesan banyak, tiba-tiba kualitasnya turun. Nah itu berarti kita tidak amanah. Yang ketiga yaitu tabligh, dia menjelaskan kekurangannya apa dan menjelaskan kelebihannya apa secara detail kepada pelanggannya. Gitu. Jadi kalau emang barangnya ada kurangnya, ini kurangnya ini ya, tapi ini kelebihannya ini. Tapi dilihat ya poin-poinnya ini. Nah seperti itu. Itu tablighnya. Dan yang terakhir adalah fatonah. Nah fatonah ini dia cerdas dalam mencari peluang. Artinya jujur itu di dalam bisnis akhirnya sekarang ini kan terkesan bahwa kalau mau jujur ya nggak bisa kaya. Tapi buktinya kalau ada fatonah, ada celah-celah yang bisa diambil, ada celah kebutuhan orang, dia bisa membaca kebutuhan orang. Kalau wilayah sana bisa melihat pasar ya. Melihat pasar. Kecerdasan di dalam melihat pasar, bukan kecerdasan dalam memainkan harga. Ya kan, kecerdasan dalam memainkan melihat pasar kebutuhannya apa. Nah, itulah unsur khususnya Nabi besar Muhammad SAW di dalam berdagang. Ada sidik, ada amanah, ada fatonah, dan juga ada tablighnya. Oke. Kiai, kan memang ketika kita bicara soal personality pribadi kita, dalam berdagang kita ingin memberikan kebaikan kepada orang banyak. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang yang ketika berdagang itu dalam tidak langsung ataupun tidak langsung merugikan orang lain? Nah, misalnya berdagang sembarangan, nutupin jalan, marah sama orang, bagaimana? Nah inilah yang sekarang mulai terjadi marak di tengah-tengah kita. Makanya tadi dalam ayat itu Allah jelaskan, tu'minuna billahi wa rasuli. Ketika dia berniaga dan berbisnis, berdagang, bawa tuh iman. Artinya jangan tuh iman taruh di laci ketika dagang. Maksudnya gimana tuh? Mana bagaimana? Pakailah etika agama. Dimana? Pertama, kalau dia berdagang jangan mengganggu kepentingan umum. Kadang-kadang orang demi berdagang alasannya buat ngidupin anak istri segala macam, tetek mengek jalan dia tutup. Sehingga orang melalui lalang agak terhambat gara-gara dia berdagang. Ya, walaupun barangkali yang lewat nggak marah, cuman di hati ngegerutu. Nah, ada juga kadang-kadang dia berdagang nih yang terutama berdagang musiman, yang nggak punya lapak, yang nggak punya tempat, gelar aja. Gelar aja. Nah, memang kadang-kadang juga maaf aja, memang ada juga brokernya, artinya yang memberikan tempat nih, preman-premannya nih. Nah, sehingga pada akhir gilirannya inilah yang akan menghilangkan keberkahan. Berapa banyak orang lewat di hatinya dia berlaknat. Jadi kan hilang nih berkahnya.
Makanya ada aturan-aturan etika orang berdagang yang baik. Tadi diajar jujur dalam berdagang. Sekedar bukan jujurnya saja. Jujur juga mereka dalam menjaga etika. Ketika dia berdagang, bagaimana adab dan etika dia berdagang. Jangan menyepelekan pembeli, jangan menyepelekan tempat, dan tidak boleh mengganggu jalan, kepentingan umum yang harus diperhatikan baik-baik. Sebab apa? Hasil dari niaga kita, perdagangan kita, itu kita akan berikan kepada keluarga, anak istri kita. Iya. Kalau nanti tidak ada keberkahannya, di dalamnya ada bagian laknat orang, apakah nanti akan membawa efek dampak yang berbahaya kepada mentalitas anak kita? Nah inilah yang perlu diperhatikan. Mencari keberkahannya itu. Mencari keberkahan. Maka banyak orang mendapatkan keuntungan, belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Wah, iya Masya Allah. Oke Gus, bicara soal ketenangan. Kadang-kadang dalam berdagang kita agak sulit untuk bisa tenang ketika terjadi tawar-menawar Gus. Ya, penjual pembeli tawar-menawar, kenceng akhirnya jadi emosi. Nah Rasulullah sendiri seperti apa melihatnya? Bisa jadi pedagang tersebut masih belum yakin bahwa rezeki itu nggak akan tertukar. Rezeki itu nggak akan tertukar. Kalau misalnya memang mereka tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka, anggap saja itu bukan segmen kita. Dan itu rezekinya bagi yang lain. Sampai sekarang terjadi di Saudi Arabia itu, kalau misalnya kita sering umroh atau berkali-kali ke sana, misalnya ada toko kurma semuanya gitu, ada 5 gitu. Ada satu yang masih belum laku dari pagi misalnya. Nah sekarang terlalu laris. Ini bisa jadi langsung tutup, mengarahkan orang lain untuk pergi beli sebelah gitu, suruh ke sebelah. Artinya mentalitas, artinya yakin bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada orang itu sudah nggak akan mungkin tertukar. Jadi nggak usah pakai emosi. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai memaksakan diri dan lain sebagainya gitu. Orang yang memaksakan diri, orang yang curang dalam berbisnis itu masih belum iman bahwa Allah itu sang pemberi rezeki. Proses transaksi itu hanya ada sebagai perantara saja dari ikhtiar kita. Nah, kalau misalnya kita percaya pada takdir Allah, maka kita diupayakan hanya mengetahui bahwa kita ini diwajibkan untuk berikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Nah, ketika kita sudah berdagang seperti itu, kita nggak mungkin nipu orang. Kita nggak mungkin memaksa orang untuk beli kepada kita, dan kita tidak perlu bergontok-gontokan dengan mereka. Dan mereka pun calon pembeli kepada kita pun merasa tenang, merasa nyaman, gitu. Jadi kalau misalnya ada kenyamanan, kesalingan yang baik seperti ini, maka itu konsep berdagang dalam Islam itu esensinya di situ. Ada dalam konteks saling menghargai, saling menguntungkan dan sebagainya. Nah, ini nih. Jadi orang berusaha dan berdagang itu bukan sekedar mencari profit, membangun profit, tapi membangun relasi. Membangun relasi, membangun silaturahmi. Jadi kalau mereka membangun persaudaraan dalam perdagangan dengan nilai-nilai apa tadi yang sudah disebutkan, maka akan melahirkan satu kekeluargaan dalam berniagaan. Jadi antara pedagang dan pembeli bukan putus pada waktu transaksi saja. Mereka terus akan berkesinambungan. Karena dalam perniagaan ada silaturahmi. Bisa bersilaturahmi. Ada persaudaraan. Ada persaudaraan dan membangun relasi. Oleh karena itu saya katakan tadi sekali lagi, suruh bawa iman, dan yang terpenting setelah itu kata Rasulullah, tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dia mau berkorban. Begitu dia dapat untuk kepentingan jalan Allah, membangun persaudaraan, membantu orang yang susah, membantu orang yang tiada, membantu orang yang membutuhkan. Karena harta titipan yang dari Allah berikan kepada kita, di situ dengan melalui jalan perniagaan adalah merupakan satu sarana prasarana untuk kita bisa berjuang di jalan Allah. Orang kalau sama materinya aja sama hartanya medit, bagaimana sama jiwanya? Kan begitu logikanya. Kan logikanya begitu. Iya, betul. Jangan ngomong teriak takbir Allahu Akbar lantas mau berjihad segala macam. Sekarang berani nggak kita ngorbanin apa yang kita punya, kita dapat nih? Kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa ke titik ini. Berniaga cuma sekedar cari keuntungan. Perniagaan yang berlimpah ruah, kan tadi saya bilang. Belum tentu yang namanya banyak itu melahirkan berkah. Boleh mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan ini yang paling mahal, kenyamanan dalam hidup Allah berikan, karena kita ada cara-caranya. Islam mengajarkan
Iya. Bukan sekedar yang namanya duniawi kau kejar, kata Allah. Iya. Ya. Walatan sanasibaka minad dunya, bener jangan kejar. Akhirat mulu juga kita kejar, nggak bagus. Kita juga pentingin dunia juga. Tapi dunia kita jadikan wad dunya mazra'atul akhirah. Mari kita jadikan dunia ini materi, ini adalah ladang kita untuk mendapatkan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, Dan juga tentunya tetap mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Ya, Tapi harus beruntung. Harus beruntung. Karena doa kita kan tijarah talan tabur. Iya. Perdagangan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Tapi jangan lupa dalam peruntungan itu juga kita harus ada bayar zakatnya. Oh iya, penting. Nanti ada pertanggungjawabannya. Ya, nanti kita jelaskan Iya kan? dua hal lagi Ya. yang berkaitan di luar dari sidik amanah fatona tadi itu. Ah. Ya, dua hal tadi, satu pertama yaitu berdoa, Berdoa. harus ada doa di situ, dan yang terakhir adalah zakatnya. Jangan Oke. lupa zakatnya. Itu bicara soal pertanggungjawabannya. Oke. Ini akan kita bahas di segmen selanjutnya Oke. ya pemirsa ya. Pertanggungjawabannya yang seperti apa kita akan bahas sesaat lagi.